Kemenangan besar diraih oleh salah satu tim favorit juara Piala Dunia 2026, Brasil, dalam pertandingan keduanya di fase penyisihan Grup C. Menghadapi Haiti, Brasil unggul dengan skor yang cukup mencolok 3-0 melalui gol-gol yang dicetak oleh Matheus Cunha 2 gol dan 1 gol lagi dibuat oleh Vinicius Junior. Kemenangan Brasil mungkin tidak terlalu mengejutkan bagi sebagian besar orang karena memang dalam banyak hal Brasil bisa dibilang di atas segalanya dibanding dengan Haiti. Dan terlihat memang dalam pertandingan Brasil sangat dominan dalam pertandingan ini, di mana Brasil memiliki begitu banyak peluang, punya 57% penguasaan bola, punya total 9 peluang dan 5 diantaranya on target. Kemudian di antara 5 yang on target, 3 diantaranya berhasil dikonversi menjadi 3 gol. Tidak terlalu mengejutkan dari segi dominasi Brasil dalam pertandingan ini. Yang menarik adalah bagaimana Brasil lebih efektif dibanding ketika mereka di pertandingan pertama bertemu dengan Maroko. Hari ini Brasil bermain dengan lini depan yang berbeda karena Coach Carlo Ancelotti hari ini mengubah sedikit permainan timnya. Dari sebelumnya bermain dengan formasi 4-2-3-1, hari ini Brasil bermain dengan formasi 4-4-2. Sebetulnya perubahannya hanya melibatkan 2 nama ya. Di posisi bek kanan Brasil memasukkan Danilo menggantikan Roger Ibanez. Kemudian di posisi depan mereka memainkan Cunha di posisi Igor Thiago. Yang membedakan adalah posisi Vinicius Junior. Jika di laga sebelumnya Vinicius bermain sebagai salah satu dari 3 pemain yang bermain di belakang striker, kali ini Vini diminta bermain untuk lebih melebar di sayap kiri. Sehingga di depan posisi sebagai penyerang diisi oleh duet Rafinha yang bermain bersama dengan Cunha. Ini perubahan yang cukup menarik, tapi kemudian menghasilkan perubahan yang signifikan. Salah satu penyebab mengapa Brasil bisa leluasa memanfaatkan perubahan formasi ini adalah cara main Haiti sendiri yang juga agak berbeda. Jadi ketika di pertandingan pertama Haiti kalah dari Skotlandia dengan skor 0-1, sepertinya ada pertimbangan dari Haiti untuk berusaha menjadikan pertandingan kedua ini tidak boleh lagi kehilangan poin. Mereka berusaha untuk mendapatkan poin dari pertandingan ini meskipun lawan yang dihadapi oleh mereka adalah Brasil, dan membuat mereka bermain cenderung lebih terbuka, lebih berani. Kita bisa melihat dalam pertandingan ini meskipun Haiti di awal bermain dengan formasi basic 5-4-1, tapi dalam permainan mereka cukup berani keluar dari area permainan, cukup longgar jarak antar lininya, dan begitu banyak space yang tersedia ketika mereka kehilangan bola di area pertahanan lawan. Banyaknya space yang tersedia di area pertahanan Haiti inilah yang kemudian dieksploitasi dengan baik oleh para pemain depan Brasil, entah itu oleh Vini Junior, Rafinha, begitu juga dengan Cunha. Keputusan berani yang diambil oleh coach Haiti untuk bermain lebih menyerang, lebih terbuka, meskipun formasi dasarnya 5-4-1, memang sedikit memberikan kesempatan bagi Brasil untuk bermain lebih nyaman ya. Meskipun main dengan 5-4-1, tapi pada saat kehilangan bola, Haiti terlihat bermain dengan formasi yang lebih agresif ya. Mereka kadang menempatkan 4-5 pemain di area pertahanan lawan dengan formasi yang lebih advance menjadi 3-3-4 atau 3-4-3. Inilah yang kemudian membuat mereka ketika kehilangan bola, ketika serangannya gagal, rawan dieksplorasi oleh serangan balik cepat dari Brasil, terutama melalui sayap kiri yang ditempati oleh Vinicius. Jadi kalau kita perhatikan gol-golnya Brasil, itu gol pertama juga berawal dari penetrasi dan upaya Vini membongkar pertahanan Haiti dari sisi bek kanan mereka. Penetrasi Vini yang berhasil kemudian diakhiri dengan sebuah tendangan yang gagal dikuasai oleh penjaga gawang, menghasilkan second ball yang dimanfaatkan oleh Cunha. Gol kedua juga kembali menggambarkan bagaimana kerjasama yang sangat matang, sangat baik antara Vini dengan Cunha. Dan Vini kemudian mengakhiri penampilannya yang sangat baik hari ini dengan gol yang dia cetak sendiri. Brasil bahkan sesungguhnya berpotensi mencetak kemenangan dengan skor yang lebih besar ya. Karena Brasil di samping mencetak 3 gol yang disahkan, ada 2 gol lainnya yang juga tidak disahkan. Yang pertama justru diawali oleh pergerakan Rafinha yang juga lolos dari jebakan perangkap pertahanan di lini tengah. Sayang golnya Rafinha kemudian dibatalkan karena terbukti offside. Begitu juga dengan Endrick juga sempat mencetak gol yang terjadi di babak kedua ketika Endrick dimasukkan sebagai pemain pengganti. Jadi memang keputusan Haiti bermain dengan cara yang lebih terbuka, jarak antar pemain yang lebih longgar, bahkan posisi 2 back juga sering tidak saling menutup. Ini yang membuat rawan dieksploitasi oleh kecepatan para pemain Brasil. Dan kita tahu bahwa pemain-pemain seperti Cunha, Rafinha, Vini adalah pemain-pemain yang sangat pintar memanfaatkan space ya, dan sangat bagus juga dalam finishing.
Dan itulah yang membuat mereka hari ini bisa mencetak 3 gol. Khusus untuk Vinicius, hari ini kita bisa melihat bagaimana penampilan dia yang sangat baik, sangat tenang, tidak emosional, sangat percaya diri. Dan lebih dari itu, dia juga mau menjadi pelayan bagi striker yang ada di depan dia, yang kali ini posisi ditempati oleh Matheus Cunha. Jadi hari ini Vinicius membuktikan bahwa dia juga bisa menjadi bagian dari permainan tim, bisa menjadi pemain yang mau juga menjadi pelayan bagi striker, tidak egois seperti sering disebut oleh banyak orang selama ini, dan terbukti dengan permainan yang lebih kooperatif seperti itu, lini depan Brasil menjadi semakin berbahaya. Hari ini kita melihat Brasil mampu menunjukkan permainan aslinya, mampu menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya, yang membuat nama mereka kembali digadang-gadang sebagai salah satu favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026 kali ini.